Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi wa bi fadlihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pengajian ini dengan kembali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan alam semesta ini. Karena Allah lah satu-satunya ilah, sesembahan, Tuhan yang patut kita syukuri. Karena seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan di antara nikmat itu Bapak Ibu adalah nikmat Allah berikan hidayah Islam. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Dan nikmat Al-Quran. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk sebagai hidayah, sumber petunjuk kepada seluruh manusia secara umum, dan secara khusus hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara ayat Al-Quran yang Allah perintahkan kepada kita ada suatu ibadah Bapak Ibu, yang sering Allah mengakhiri ayat itu dengan ungkapan la'allakum tatafakkarun atau la'allahum yatafakkarun, supaya kalian bertafakkur, supaya mereka bertafakkur. Jadi tafakkur ini salah satu bentuk ibadah hati. Jadi Allah meminta kita untuk merenungi kehidupan ini. Sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini ada tujuan, ada misi yang harus kita tuntaskan di dunia ini. Apa itu? Adalah beribadah. Seringkali manusia dilalaikan oleh berbagai kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Maka Allah pun mengingatkan kita. Di antaranya Bapak Ibu, kalau kita buka Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah ingin kita sadar bahwasanya Allah ciptakan kita itu bukan dalam keadaan sia-sia. Dengan firman-Nya Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka, kata Allah, kami menciptakan kalian itu dalam keadaan sia-sia, tanpa arah, kata Imam Ibnu Katsir, bila qasdin wala ghayah, tanpa ada tujuan, tanpa ada visi misi yang harus kita lakukan di dunia. Tidak. Karena Allah menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menjadi hamba Allah dengan beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah. Bahkan Rasulullah menjadi makhluk yang teristimewa, yang termulia, yang paling utama di sisi Allah karena memiliki dua titel, dua kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, kemuliaan sebagai hamba Allah. Jadi Nabi itu adalah abduhu, hambanya Allah, Abdullah, wa rasuluhu, dan utusannya. Sehingga seringkali Allah memuji Nabi dengan menyebut peringkat titel Nabi sebagai hamba Allah. Ketika banyak orang kafir Quraisy, Bapak Ibu dahulu, mendustakan Rasulullah, ketika Nabi menyampaikan kisah nyata, beliau pernah diperjalankan oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan kendaraan buruknya
yang dikenal dengan istilah Isra wal Mi'raj. Ramai orang-orang kafir Quraisy mendustakan beliau. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memujinya dengan menyebut sebagai hambanya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan bi 'abdihi. Jadi Allah mengatakan, menyebutkan titel beliau sebagai hamba Allah, bi 'abdihi, dengan hambanya. Jadi Nabi tidak mengatakan bi rasulihi dalam ayat itu, yaitu dengan bi 'abdihi. Ini menunjukkan apa? Salah satu peringkat terbesar dalam kehidupan kita tatkala kita menjadi hamba Allah. Jadi itulah tujuan kita di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah dan untuk merealisasikan sifat penghambaan kepada Allah. Jadi kita ini Bapak Ibu budak-budak Allah, yang mana seorang budak tentu punya kewajiban terhadap tuannya. Tuan kita ya, itu tidak hanya sebatas tuan, lebih daripada tuan lagi, yaitu Tuhan ya, pencipta kita. Tentu Allah menciptakan kita di dunia ini untuk tujuan menjadi hamba yang sejati, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat hamba Allah itu banyak sekali dalam Al-Qur'an Bapak Ibu yang Allah jelaskan. Di antaranya senantiasa mendengar apa kata Allah. Sami'na, kami mendengar ya Allah. Dan ketika Allah memerintahkan dan melarang sesuatu, wa ata'na, kami taat ya Allah, tanpa ada kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa iblis Allah campakkan, Allah hinakan, yang tadinya disebutkan dalam riwayat bahwasanya dia adalah sosok yang taat kepada Allah, tatkala ada sifat-sifat kesombongan terhadap Allah. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita sampaikan tadi, ibadah yang besar yang Allah perintahkan kita juga di dunia ini, selain ibadah yang sifatnya zahir ya, ibadah zahiriyah yang bersifat perbuatan, ucapan, juga ibadah hati. Jadi di antara bentuk ibadah hati itu Bapak Ibu adalah bertafakkur, bahwasanya dalam kehidupan kita ini ya, kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Kita akan kembali suatu ketika, suatu saat yang kita belum tahu kapan, yang masih bersifat misteri kan gitu. Tidak tahu kita kapan, namun pasti akan datang harinya di mana kita tidak mampu lagi membuka baju sendiri Bapak Ibu. Ketika itu datang, kita dibukakan kancing baju kita oleh orang yang menyaksikan kematian kita, dibuka baju kita. Bahkan kita tidak mampu melepas jam tangan kita. Jam tangan yang kita beli mungkin bahkan ada banyak yang kemarin lagi viral, jam tangan harganya miliaran, subhanallah. Ketika datang kematian kita tidak mampu kita buka, dibukakan oleh orang. Maka Allah senantiasa mengingatkan kita hari itu. Maka persiapkanlah hari tersebut dengan memperbanyak amal soleh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah curahkan salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad, keluarganya, para sahabat, dan teruntuk umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan pengajian kita, kalau tidak salah ya, pada pertemuan kali ini kita masuk kepada bab yang berikutnya dalam Kitabul Tauhid ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab ma jaa, apa saja dalil ya yang menjelaskan, yang datang menjelaskan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Kemudian penulis membawakan firman Allah surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, qul, katakan wahai Muhammad, kata Allah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku. Jadi nusuk di sini ada dua makna. Kalau kita baca tafsirnya Bapak Ibu, yang pertama ada makna umum, yaitu ibadah, penjelasan satu jenis dari jenis-jenis syirik al-mudhadi tauhid, yang mana syirik tersebut ini menyelisihi lawan dari tauhid tersebut. Jadi ya, bab ini menjelaskan satu jenis dari syirik, ya, dari jenis-jenis syirik Bapak Ibu. Apa itu? Adzabahu li ghairillah, yaitu menyembelih kepada selain Allah. Ini diantara jenis dari jenis-jenis syirik, karena syirik ini banyak. Di antara jenis itu adalah ini Pak ya, menyembelih kepada selain Allah. Kemudian judul bab ini juga dijelaskan oleh beliau. Jadi judulnya Pak, ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Apa saja dalil-dalil yang datang yang menjelaskan tentang menyembelih untuk selain Allah. Yaitu minal wa'idi, yaitu dari al-wa'id, ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya. Nanti kan akan kita baca juga hadis-hadis Nabi Pak, yang di situ terdapat sebuah ancaman dari Rasulullah terhadap orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Fi bayani ya hukmihi, yang dan menjelaskan juga ya hukum menyembelih kepada selain Allah tersebut. Kemudian beliau menjelaskan kosakata dari ayat yang dijadikan dalil oleh penulis dalam buku ini, yaitu surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 ini. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki. Apa makna wa nusuki? Seperti yang telah kita jelaskan tadi, kata beliau, nusuki dzabhi. Nusuki itu artinya sembelihanku, dzabhi itu artinya sembelihanku. Ya, wa mahyaya, mahyaya ya, wa mahyaya ma'atihi fi hayatihi, apa yang dia dapati atau apa yang datang kepadanya, sama ya, fi hayatihi, dalam kehidupannya. Jadi apapun yang kita dapati dalam kehidupan ini Pak, maka harus kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan karena Allah. Bahkan musibah yang kita dapati, maka kalau kita ikhlaskan ya musibah itu kepada Allah, artinya kita ridho, rela, legowo, lapang dada kita terima dengan keikhlasan, maka itu juga akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, sering kita sampaikan Pak ya, kalau musibah yang menimpa orang-orang yang beriman itu Pak, harus kita berhusnuzon kepada Allah. Yang pertama, tujuannya adalah sebagai peringatan. Kalau seandainya seorang Islam Bapak Ibu ditimpa musibah, harus kita yakini ini peringatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ujian. Tergantung nanti keadaan orang Islam yang tertimpa musibah. Kalau ada orang Islam yang lalai, yang tadinya banyak meninggalkan kewajibannya, dia ngakunya muslim atau banyak melakukan larangan Allah, terkena musibah dia, jangan cepat-cepat kita bilang ini dapat azab. Nah, kita harus berhusnudzon kepada Allah. Boleh jadi itu adalah peringatan Allah, kan Allah masih sayang. Bagaikan orang tua Pak, kalau orang tua itu sayang kepada anaknya, mesti diingati anaknya, terkadang dengan agak keras sedikit Pak ya. Kan ada orang tua Pak, saking sayangnya sama anaknya dan karakternya agak keras gitu kan, anaknya suka ngebut-ngebutan gitu ya, suka motor-motoran yang asal-asalan gitu ya. Saking ayahnya ini sayang sebenarnya sama anaknya, namun sikap ayahnya terkadang agak keras gitu Pak, dibocorinnya ban motor anaknya. Namun kalau anak yang sensitif gitu ya, tahu tentang tujuan ayahnya, dia melihat sebenarnya ayah saya ini baik gitu kan. Walaupun dibocorin ban motor saya, tapi ada niat yang baik supaya saya nggak celaka gitu. Begitu pula ya kalau seandainya saudara kita yang tertimpa musibah itu, maka jangan lihat kepada musibah yang keras itu Pak. Ya Allah itu sayang kepada mereka.
Karena setiap seseorang itu ditimpa musibah dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan memberikan rahmat dan Allah juga akan berselawat. Jadi kalau Allah berselawat kepada kita, ulaika alaihim salawatun min rabbikum wa rahmah, kan seperti itu lanjutan ayat orang-orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah. Allah berikan rahmat dan Allah berselawat kepada mereka, yakni Allah memuji orang-orang tersebut. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang kita dapati dalam kehidupan kita, baik itu yang kita lihat secara kasat mata kita nilai dengan kacamata kita sebagai manusia itu adalah sebuah kebaikan, atau kita anggap itu sesuatu yang buruk, Pak. Namun satu musibah itu kalau kita lihat dengan kacamata sabar, dengan cara sabar, maka itu juga akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bahkan duri yang menusuk kita, Bapak Ibu kita jalan-jalan di belakang rumah kita, ternyata kita nggak tahu ada beling, terinjak oleh kita beling itu, luka kaki kita. Nah, kalau kita bersabar maka itu kata Rasul itu pun mampu untuk menjadi sebab penghapusan dosa yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tatkala maksiat pun, Pak, ada hikmahnya juga. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, ada tujuannya juga. Allah berharap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berharap supaya kita tidak menjadi orang yang ujub. Ternyata kita pun banyak salah dan Allah berkeinginan supaya kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu, Pak, memiliki nama. Nama Allah itu sudah ada semenjak yang istilah ulama akidah itu masa azal, zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman yang mana belum ada makhluk, yang hanya ada Allah saja sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu sudah memiliki nama, Bapak Ibu, karena nama Allah itu yang beri nama itu Allah sendiri. Jadi di antara nama Allah itu adalah Tawwab. Apa itu? Tawwab, zat yang maha menerima taubat. Tidak hanya sekali dua kali, Pak. Terus menerus senantiasa menerima taubat hambanya. Artinya Allah sudah tahu bahwasanya manusia sebagai makhluk Allah itu akan banyak dosa dan kesalahannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, Pak, senantiasa akan menerima taubat siapapun dari hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah. Bahkan orang kafir sekalipun Allah itu sangat sayang, Pak. Artinya Allah masih buka pintu taubat kepada mereka kecuali telah sakaratul maut atau mau kiamat. Sudah berbeda tempat keluar matahari itu, tempat terbitnya. Yang tadinya terbit sebelah timur, Pak, tatkala di akhir zaman matahari terbit di sebelah barat, mau dekat hari kiamat, barulah ketika itu Allah tidak lagi menerima taubat hambanya. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu, Bapak Ibu, lebih gembira menerima taubat kita daripada yang diumpamakan oleh Nabi itu, Pak, daripada seseorang yang sedang berperjalanan, yang sedang safar, yang sedang bepergian. Kalau orang zaman dahulu di Arab itu kan bepergian biasa dengan onta, Pak, ada ontanya, kemudian di atas onta, di atas pelana onta itu diletakkan semua perbekalannya, makanannya di situ, minumannya di situ gitu. Jadi orang yang sedang bepergian jauh ini, Pak, suatu ketika dia singgah di sebuah pokok atau batang pohon yang rindang gitu, diikatnya ontanya di sebelahnya, kemudian dia tidur. Kemudian tiba-tiba bangun dia, ternyata ontanya sudah tidak ada. Yang mana bekalnya semuanya, minumnya, makanannya, pakaiannya, semuanya di pelana onta itu, semuanya ditaruhnya di atas onta itu. Tiba-tiba onta itu hilang. Kira-kira bagaimana perasaannya, Pak? Tentu dia bingung, aduh mati saya ini
padang pasir, tandus, jarang air Pak ya. Karena kan kering padang pasir itu. Nah, dalam keadaan yang putus asa itu Pak, dalam keadaan yang cemas itu, tiba-tiba muncul ontanya. Mungkin dia lagi jalan-jalan ontanya kan. Tiba-tiba muncul. Perasaan kita apa Pak? Tentu senang sekali, Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah ya. Ini onta datang kemana lah kau kan gitu ya. Saya sudah bingung ini, sudah cemas ya. Ternyata kata Nabi dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Allah lebih bahagia kepada kita ketika kita mau bertobat kepada Allah daripada seorang laki-laki ini bahagianya dia ketika melihat ontanya yang datang kembali itu. Subhanallah, begitu Allah rahmatnya kepada kita, Rahman ya, Ar-Rahimnya Allah. Bagaimana Allah itu sayang sebenarnya kepada hambanya. Jadi Allah kepada orang kafir itu sayang sebenarnya Pak. Ya kan, namun mereka yang tidak tahu diri kan tetap dalam kekafiran, tetap dalam kemaksiatan, padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan kedua tangannya di malam hari, kan disebutkan di dalam hadis qudsi ya, untuk menerima taubat orang yang bermaksiat di siang hari, dan Allah bentangkan kedua tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang bermaksiat di malam hari. Maksudnya apa? Pintu taubat Allah senantiasa dibuka lebar-lebar oleh Allah. Namun terkadang manusia yang tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah, padahal ya kita semua mau tidak mau akan datang masanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang waktunya dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang tahu, supaya manusia bisa mempersiapkan dengan persiapan yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan ini, wa mamati, dan matiku. Kata beliau, ma'amutu alaihi, ya, apa yang aku mati di atasnya, minal imani wal amal saleh, yaitu dengan keimanan, dari keimanan, di atas keimanan dan amal soleh. Itulah mati yang kita harapkan Pak. Kita mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Sebagaimana ayat di muqaddimah pengajian kita, selalu Nabi senantiasa membawakan ayat itu Pak. Surah Ali Imran itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah, menjadi seorang muslim dan muslimah. Dan itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Namun ada tips Bapak Ibu. Ini disebutkan oleh Imam Muslim juga dalam muqaddimah Sahih Muslim. Jadi kalau kita punya buku Sahih Muslim itu ada muqaddimah pendahuluan oleh beliau. Jadi Imam Muslim pernah memberikan tips supaya mendapatkan husnul khotimah itu. Kata beliau, man asya ala syai'in mata alaihi. Barang siapa orang yang gemar melakukan sesuatu dan sesuatu itu rutinitas dia lakukan, menjadi hobi dan kebiasaannya, dan dia hidup di atas suatu kebiasaan itu, maka diharapkan ya, besar kemungkinan gitu Pak, mata alaih, dia akan mati di atas kebiasaan yang sering dia lakukan. Maka ayo kita buat kebiasaan rutinitas yang baik yang bersifat ibadah. Ya, rutinkan kita baca Al-Quran. Ya, setiap hari minimal kalau kita niatkan Pak 1 juz sehari harus saya baca itu Al-Quran. Dan itu kita jadikan habit kita Pak, kebiasaan kita, sehingga meresap ke alam bawah sadar kita. Kalau tidak baca Al-Quran itu kayak gimana gitu ya, karena itu sudah menjadi hobi kita Pak. Nah, itu besar kemungkinan insya Allah seseorang itu akan mati di atas itu. Maka ada kayak kita lihat Pak ya, di video ada ibu-ibu ya lagi baca Al-Quran, meninggal dia. Besar kemungkinan baca Al-Quran itu sudah menjadi hobinya, ya kan, sudah menjadi rutinitasnya. Dia membacanya bukan karena disuruh orang lagi Pak ya, bukan karena ini dan itu, memang dari faktor dalam, dari faktor internal di dirinya, dia menjadikan itu suatu hal yang sangat dia senangi, insya Allah Pak. Dan marilah kita menjauhi kebiasaan yang kalau seandainya kebiasaan itu Pak ada nilai-nilai maksiatnya. Misalkan mohon maaf ya,
Ada orang yang masih hobi nonton dangdut, ya, yang ada wanita buka auratnya, Pak. Khawatir kita, takut kita sedang nonton dangdut datang aja mati dia, Pak. Kan nggak mau kita. Jadi kalau seandainya kita masih diberikan panjang usia, Pak, masih ada perihal yang seperti itu, mari kita berupaya menghilangkan lagi hobi-hobi yang seperti itu. Atau anak muda, ya, yang hobinya apa? Yang hobinya sesuatu yang sifatnya maksiat, ya, yang hobinya judul, ada juga, Pak, ya. Ayo, ya, kita berubah, jauhi hal itu, karena kita khawatir, Pak, lagi masang slot, ya kan, datang mereka mau dicabutnya nyawa kita, ya, mati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tipsnya itu, Pak, kita berusaha menjadikan rutinitas aktivitas kita sesuatu yang kita jadikan itu hobi kita, Pak, sesuatu yang bernilai ibadah, insyaallah ya kita akan Allah matikan di atas hal itu nanti. Naam, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian wa bidzalika umirtu, dan dengan hal itulah aku diperintah, ya, oleh Allah, ya, yang disebutkan dalam ayat ini. Maksudnya Allah memerintahkan Nabi kita, ya, untuk, ya, senantiasa beribadah kepada Allah, sholat, ya, menyembelih, menyerahkan kehidupan dan kematiannya untuk Allah Rabbil Alamin. Amaroni Rabbi, yaitu Allah Rabbku telah memerintahkan aku bil ikhlasi fil ibadah, untuk senantiasa ikhlas dalam ibadah. Dan inilah inti ibadah itu, ikhlas, ya. Kalau seandainya kita melakukan ibadah walaupun banyak, Bapak Ibu, jumlahnya, namun ada niatan-niatan yang tidak ikhlas, ya, ada ingin dipuji oleh orang, maka itu kita hilangkan, karena ini akan bisa merusak, ya, kualitas ibadah kita, bahkan khawatir kita tidak diterima oleh Allah. Karena ulama sepakat, Pak, ya, sepakat semuanya, salah satu syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas. Kalau amalan kita ibadah mahdhah, ibadah yang sifatnya khusus, ritual, tambah satu lagi syaratnya, yaitu harus sesuai dengan SOP dari Rasul, standar operasionalnya, gitu. Contoh, ya, dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Karena mengingat waktu, Pak, ya. Mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini, Pak, bisa bermanfaat dan menambah motivasi kita untuk senantiasa beriman dan memperbagus kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita tutup, Bapak Ibu, seperti biasanya, kalau ada di antara Bapak Ibu mungkin, ya, barangkali ada yang ingin bertanya seputar materi yang telah kita bahas ini, maka kami persilakan. Terima kasih kepada luar biasa materinya yang memberikan ibadah saja. Baik, kepada seluruh jemaah, Bapak Ibu yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pengetahuan yang diberikan orang-orang yang mendustakan agama Allah, contohnya orang-orang seperti apa? Yang mendustakan, Pak. Iya. Iya. Jadi orang-orang yang mendustakan agama Allah tentu yang pertama dari kalangan kafir. Tentu itu yang pastinya, Pak, ya. Jadi orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mendustakan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Nah, dan termasuk juga, Pak, adalah orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik yang memang mereka berkukuh dalam kesyirikannya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi untuk mengesahkan Allah. Bahkan Allah mengatakan, "Qul huwallahu ahad," katakan wahai Muhammad, Allah itu esa, kan gitu. Tiba-tiba orang musyrik enggak, mereka tetap ingin mempersekutukan Allah. Ini juga masuk ke dalam mendustakan agama Allah. Dan termasuk juga mendustakan hari akhir itu, Pak, adalah orang yang pelit. Nah, itu
umum Pak, baik itu dari tataran orang kafir maupun orang Islam kalau punya sifat-sifat seperti itu. Apakah engkau tahu wahai Muhammad orang yang mendustakan hari akhir gitu? Ya, yaitu orang-orang yang tidak menganjurkan makan kepada fakir miskin, orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim, yaitu orang yang mampu Pak. Jadi orangnya Allah berikan kemampuan secara ekonomi, dia mampu gitu. Namun ada tetangganya yatim, ada tetangganya orang miskin yang dia sakit perutnya karena kekenyangan, sementara tetangganya sakit perut karena belum makan, ya dia tahu itu. Atau saudaranya dia punya kelapangan, ya saudaranya melarat, dia tahu gitu ya, dan dia mampu. Nah, tidak ada perhatiannya kepada saudaranya masuk, ya kan? Tahukah engkau wahai Muhammad, ya orang-orang yang mendustakan hari akhir itu, ya adalah orang-orang yang tidak menganjurkan makan kepada fakir miskin, orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Sebagaimana yang sering kita baca dalam surah Al-Ma'un itu Pak. Ini banyak memang kategorinya orang-orang yang mendustakan Allah itu. Ada yang mendustakan agama Allah, itu orang kafir gitu kan. Ini ada orang yang mendustakan nikmat Allah gitu ya. Sehingga dia nggak ingat bahwasanya sedekah itu ternyata Pak luar biasa, bisa menyelamatkan orang nanti di akhirat. Jadi orang yang pelit itu kurang percaya mungkin dengan janji Allah itu. Nah, kalau orang yang betul-betul percaya dengan janji Allah Pak, dia akan tidak terbebani untuk bantu orang. Karena jangankan kita bantu orang Pak, makan, ngasih makan orang, disebutkan dalam riwayat Bani Israel dan riwayatnya sahih dari Imam Al-Bukhari Pak ya, dan ini sering kita dengar Pak ya, namun kita murojaah lagi gitu kan. Seorang pezina Pak, zaniah ya. Kemudian dia sudah ada niat untuk berubah gitu, tiba-tiba dia lihat anjing yang kehausan. Hampir mati anjing itu Pak. Tersentuhlah hatinya, ya Allah, ini kan makhluk Allah juga anjing ini kan. Kemudian dia buka sandalnya, dia ciduk air di sumur tua begitu kan, dikasih minum anjing itu, dan ternyata dengan niatnya yang ikhlas itu Pak, Allah ampuni dosa zinanya. Apalagi yang kita kasih ini orang manusia, makhluk yang terbaik, ya kan? Ya kan, makhluk yang sempurna kita nih. Allah ciptakan fi ahsani taqwim kita, pada bentuk yang paling sempurna gitu kan. Tentu akan besar sekali pahalanya Pak. Ya, maka Pak, saya itu sering kurang setuju Pak ya kalau ada yang bilang itu, oh kalau ingin masuk surga masa impaknya cuman 100 200 ya, atau kalau 1000 2000, makanya harus impaknya 1 juta lah gitu. Itu nggak boleh juga seperti itu gitu kan. Karena manusia kan beda tingkat perekonomiannya ya. Bahkan Nabi itu Pak tidak pernah meremehkan sahabatnya. Ada sahabat itu yang hanya mampu bersedekah sebutir kurma, bahkan hanya mampu bersedekah dengan sebelah Pak, separuh kurma gitu. Maka Nabi juga menghargai, jagalah diri kalian dari nerakanya Allah walaupun dengan bersedekah dengan apa Pak, dengan separuh kurma gitu. Makanya Nabi juga mengatakan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian menganggap remeh dengan kebaikan yang dilakukan itu walaupun dikit gitu. Karena ada juga orang baik Pak, Bapak itu cuman 100.000, nengok Bapak yang itu 1 juta, enggak boleh juga membanding-bandingkan seperti itu Pak. Selama orang itu mau beramal soleh, bersedekah, kita hargai ya. Mudah-mudahan ya, niatnya ikhlas ya, dia mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Jadi intinya itu Pak ya, yaitu diantara orang-orang yang mendustakan itu memang banyak tipe dan jenisnya Pak. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi Oh ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan sholat sunat duha pada saat yang menonton. Kami pernah baca tulisan itu keagamaan, itu mengatakan pelaksanaan sholat duha pada saat yang menonton itu tidak dianjurkan karena sholat sunat, karena sholat duha itu kan sunnah. Sementara hingga kepercayaan dalam
melaksanakan seperti ada Iya, betul-betul ya. Nah, lalu Pak Ustaz, kadang-kadang kan kita mengajar itu ada waktu yang Iya. Nah, bagaimana menurut Anda Pak Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak ya, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim ya, al-mu'minuna ala syurutihim. Seorang orang-orang yang beriman itu dia terkait dengan akad ya. Persyaratan di situ maksudnya perjanjian akad yang telah disepakati oleh ya instansi mungkin ya yang dia bekerja di situ. Kalau memang di instansi itu Pak, ya pekerja tidak diperbolehkan sholat sunnah gitu kan. Nah, dan tidak boleh menggunakan misalkan waktu istirahat untuk sholat sunnah, ya gitu ya. Jangan dia lakukan karena toh itu juga sunnah, sementara dia digaji dan menunaikan pekerjaan itu hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya peraturannya ya tidak sampai seperti itu, longgarlah gitu ya. Kalau Bapak ada waktu luang ya dan tidak mengganggu kewajiban Bapak sebagai seorang pekerja gitu kan di kantor itu, maka kata atasan atau kepada owner perusahaan atau apalah gitu kan memberikan kesempatan untuk kita sholat duha, itu saya rasa tidak apa-apa gitu Pak, kalau tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Jadi tergantung dengan akad lah Pak ya, akad perjanjian Bapak dengan kantor itu atau dengan pemilik perusahaan atau dengan atasan dan yang semisalnya Pak ya. Nah, jadi kalau seandainya memang nggak ada larangannya dan hal itu biasa-biasa saja di kantor itu ya, maka boleh-boleh saja gitu Pak ya. Ya seperti itu. Ya Allah a'lam bishawab. Mungkin kita sebutkan. Iya, karena mengingat waktu ya, Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.